Kemudian lanjutan ayat, au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Atau kalian memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Maka dalam ayat yang mulia ini disebutkan 3 amal kebaikan pada manusia. Yang pertama adalah amal soleh yang dilakukan terang-terangan. Yang kedua adalah amal soleh yang dilakukan secara tersembunyi. Dan yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Maka ketiga-tiganya ini adalah amal taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan yang ketiga yaitu memaafkan kesalahan orang lain, itulah salah satu sifatnya penghuni surga. Mereka adalah manusia yang mudah memaafkan dan tidak jual mahal terhadap maafnya. Sebagaimana disebutkan dalam Ali Imran 134, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebaikan. Dan di antara fadilah sifat suka memaafkan adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhir ayat 22 pada surat An-Nur, kita baca bagian akhirnya. Waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di antara fadilah memaafkan makhluk karena Allah adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika memaafkan itu bukan berarti dan tidak harus memaafkan karena makhluknya, tetapi memaafkan karena Allah, memaafkan karena ingin diridhoi oleh Allah. Dan itulah di antara sebab yang menjadikan seseorang mudah untuk memaafkan. Bisa jadi ada orang yang zalim kepada kita, ucapannya nyelekit, sering menyakiti, sehingga kita itu berat memaafkan. Kapan? Kalau kita itu memaafkan bukan karena Allah, memaafkan karena hal lain, maka itu bisa jadi amat sangat sulit. Tapi kalau seseorang itu ikhlas dalam memaafkan, dia itu memaafkan karena ingin pahala dari Allah, dia memaafkan karena ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah di antara sebab orang itu mudah memaafkan. Dia memaafkan bukan karena makhluk, tetapi dia memaafkan karena Sang Khalik, karena Sang Pencipta. Maka
memaafkan orang lain karena Allah itu adalah ibadah, dan di antara fadilahnya orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya ketika dia memaafkan orang lain karena Allah. Dan barangkali itulah yang menjadi salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena jalan pengampunan dosa, sebab-sebab diampuninya dosa itu banyak. Ada istighfar, ada taubat, ada amal soleh dan lain sebagainya, banyak. Namun bisa jadi dosa kita ini terlalu banyak. Dan kita ini masih kurang istighfar. Kita ini kurang serius dalam bertobat. Maka ternyata dosa kita itu masih bisa jadi seperti itu. Nah, kalau seandainya kita memaafkan seseorang karena Allah, maka Allah Maha Kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita karena kita memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan kepada kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mudah untuk memaafkan kesalahan manusia, dan memaafkannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan bila ada pertanyaan silahkan disampaikan pada waktu tanya jawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah dan mendapatkan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.